Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan ada yang sangat ingin untuk menghubungi kamu, tetapi teman-teman di tema bacaan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah seseorang ini yang ingin banget untuk menghubungi kamu, tetapi mengapakah ada tetapinya? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahan yang selanjutnya. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, siapakah dia? Seseorang yang ingin banget untuk menghubungi dirimu detik ini. Kita cari tahu ya. Siapakah seseorang ini yang sangat ingin untuk menghubungi kamu detik ini? Siapakah dia? Seseorang yang sudah sangat ingin untuk menghubungi kamu detik ini. Siapakah seseorang ini yang sudah sangat ingin untuk menghubungi kamu detik ini? Teman-teman, kartu pertama, Queen of Wands. Saya menangkap dia seorang yang cukup berkarisma, orangnya cukup charming. Jikalau dia seorang wanita ataupun lelaki ya, dia orang yang suka untuk mendapatkan perhatian. Sangat seeking attention ya, sangat suka untuk diperhatikan seperti itu. Dia sangat ingin mencuri perhatian orang banyak. Orangnya cenderung beraksi demi mendapatkan sebuah perhatian. Saya juga menangkap seorang yang berjiwa tabah. Jikalau sedang berada dalam kesukaran, dia cukup berani untuk to be in charge ya, mengontrol kondisi kehidupannya dan berani untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Beberapa di antara dia di sini orangnya kuat cemburu guys. Orangnya juga merupakan seorang yang pengontrol, seorang yang kuat cemburu dan tend to be clingy. Clingy itu apa teman-teman? Ada kalanya cenderung tidak menyukai situasi ketika dia terpaksa berada seorang diri. Sangat menyukai keramaian. Orangnya cukup extrovert. Sangat menyukai seperti social butterflies, sangat menyukai keramaian. Sering mendapatkan perhatian orang sekitar dan tidak suka untuk bersendirian. Lonely will kill this person. Dia tidak suka berada seorang diri. Begitu ya. Sering inginkan ada orang di sampingnya. Tetapi orang ini cukup charming sekali ya, dan juga mempunyai keberanian ketika menghadapi kesukaran. Seperti itu. Five of Cups. Sepertinya banyak juga kekecewaan yang terjadi di dalam hidupnya ya. Ini mungkin ada kaitan dengan energi masa lalu ataupun juga energi baru-baru ini. Seperti sesuatu yang dia benar-benar inginkan tetapi tidak didapatkan. Ini berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar dia inginkan di hatinya. Sesuatu yang terpaksa dia lepaskan atau tidak dia dapatkan. Saya menangkap seperti itu ya. Mungkin ini ada sesuatu yang berkaitan dengan kisah masa lalu, orang masa lalu, sesuatu yang benar-benar dia harapkan tetapi tidak didapatkan. Banyak kekecewaan di dalam hidupnya. Detik ini saya menangkap teman-teman, walaupun dia memiliki keberanian untuk menghadapi kesukaran ini, dia tidak dapat membohongi dirinya sendiri. Orang ini menanam kesedihan. Segala kesedihan itu tidak akan dia tunjukkan, disimpan di dalam hati. Hanya dia seorang saja yang tahu. Teman-teman, di sini saya merasakan beberapa di antara dia ini ya, hadir daripada lingkungan pertemanan kamu. Mungkin juga rakan sekerja. Di sini juga terlihat teman-teman ya, saya dapat pastikan yang kamu mengenali dia ini ya. Kamu cukup mengenali dia ini, sama ada hadir daripada lingkungan pertemanan ataupun mungkin pernah berurusan perniagaan pekerjaan dengan orang ini. Rakan satu kantor dan sebagainya. Ataupun kamu mungkin pernah bekerja sama dengan si dia. Di sini juga terlihat banyak perbezaan di antara kalian ya. Dan saya menangkap seperti dia senantiasa mencuba untuk mendapatkan kepercayaan kamu, untuk meyakinkan kamu. Hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan, persahabatan yang cukup baik.
Sehinggalah detik ini ya, saya menangkap beberapa di antara kalian, fondasi percintaan kalian ini masih belum utuh, masih belum kuat. Seperti still on progress. Orang ini masih cuba meyakinkan kamu atau perasaan kamu masih tidak dapat diyakinkan untuk mencintai dia sepenuhnya ataupun vice versa. Yang pasti terlihat dengan jelas teman-teman ya, di sini juga ada banyak perbezaan di antara kalian. Entah kenapa dari tadi saya menangkap ya, beberapa di antara kamu turut membantu orang ini sudah cukup lama. Ini mungkin dari segi keuangan. Sehingga kamu bertanyakan sama ada kamu masih ingin meneruskan bantuan ini ataupun tidak. Nah, energi ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang teman-teman ya. Ambil mana yang resonate sahaja. Queen of Pentacles. Orangnya orang yang cukup bertanggungjawab ya. Seorang yang cukup penyayang, sering mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Saya menangkap dia seorang yang a very responsible person. Orangnya pekerja keras. Nah, orang ini akan mati jika tidak bekerja. Kerja, kerja dan kerja. Sangat rajin bekerja. Sehariannya itu dipenuhi dengan kerja. Tidak ada hal lain yang dipikirkan. Orang yang pandai menghasilkan uang, teman-teman. Beberapa di antara dia mungkin mempunyai perusahaan perniagaan sendiri atau dia mungkin bekerja dari rumah. Nah, orangnya sangat menyayangi ibunya. Mungkin beberapa di antara dia, jikalau orang tuanya, ibunya masih ada, dia mungkin menjaga ibunya dengan baik. Detik ini saya menangkap ya, beberapa di antara dia mungkin memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Seperti seseorang yang memiliki pendapatan sampingan. Orangnya cukup kreatif. Cukup kreatif, orangnya berbakat. Seperti itu ya. Dan saya menangkap dia seorang yang cukup penyayang. Boleh diandalkan. Okey teman-teman, di sini ada Five of Swords. Saya juga menangkap energi seseorang yang sedang berkonflik dengan kamu. Nah, lebih parah lagi ya. Di sini juga mengindikasikan ada beberapa di antara dia bukan sekadar berkonflik. Orang ini mungkin juga pernah pergi, pernah reject kamu atau telah pergi meninggalkan koneksi ini. Tetapi teman-teman, kesan yang kamu tinggalkan kepada dia ini cukup mendalam ya. Walaupun dia memilih untuk pergi, terpaksa pergi, ataupun ada konflik yang memisahkan kalian, seperti salah faham, saya menangkap energi dia yang masih mengenang kamu. Seolah-olah dia merasakan ya, dia ini dikalahkan kerana tidak bisa memiliki kamu. Nah, ada energi itu ya. Dan saya juga menangkap dia seorang, nah kerana kartu pembukaan dan penutupnya mengindikasikan ke arah action oriented. Seseorang yang tidak akan menyerah kalah dengan begitu mudah. Dia mempunyai pelbagai cara untuk menghidupkan atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun detik ini ya, energinya agak low, seperti kehilangan. Feeling so defeated. Tetapi dia bukan seorang yang begitu mudah untuk menyerah. Dan saya menangkap ada beberapa yang sedang berkonflik, ada salah faham, ada yang telah pergi meninggalkan hubungan. Sama ada kamu pernah mereject dia, atau orang ini memilih untuk mereject kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada Seven of Pentacles. Seseorang yang penuh dengan perencanaan. Seseorang yang tidak mahu terburu-buru, memikir dengan terlalu panjang, terlalu lama ya. Banyak perenungan, cukup berhati-hati. Dia bukan orang yang tidak mahukan kamu, tetapi dia seperti menanti momen yang tepat untuk bertindak. Nah, ini lebih ke arah kestabilan keuangan. Dan saya juga menangkap perasaan yang seperti mungkin juga ya beberapa di antara dia sudah terlalu lama menunda kamu. Penantian yang cukup panjang sehingga membuatkan kamu mulai lelah atau dia yang pergi. Yang pasti ada konflik ya dengan orang ini. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh lagi ya. Apakah yang menghalang dirinya untuk kontak kamu? Nah, di sini teman-teman. Apakah tetapinya? Ketika memiliki kekuatan perasaan yang kuat untuk kontak kamu. Tetapi, apakah yang menjadi tetapinya? Mengapa dia tidak kontak kamu? Mengapakah sehinggalah detik ini, dia tidak menghubungi kamu? Nah, kita akan cari tahu ya, kendala kepada tetapinya. Mengapa sehingga hari ini, apakah yang menghalang dirinya untuk kontak atau menghubungi kamu? Page of Cups. Okey, di sini saya menangkap energi seorang yang sepertinya sangat kekanak-anakan ya. Mungkin beberapa di antara dia di sini jauh lebih muda daripada usia kamu. Nah, jikalau dia bukan orang yang lebih muda, saya menangkap seperti ada kalanya ya, dia seperti dari segi perasaan, dia memang tulus mencintai kamu, sangat tertarik banget sama kamu. Tetapi ada kalanya dia seperti belum pasti apa yang dia inginkan untuk sebuah hubungan jangka panjang. Nah, ini seperti getting so excited to know you, tetapi untuk
melaksanakan ini kepada hubungan yang jangka panjang, ini sesuatu yang dia tidak pasti. Tetapi teman-teman, saya menangkap dari segi ketulusan cintanya. Ada kalanya dia memberikan gambaran dia sangat mengharapkan kamu, mengharapkan perhatian kamu, kasih sayang kamu. Tetapi saya menangkap jiwa seseorang yang keanak-anakan, between yes and no. Ada kalanya dia sendiri tidak tahu apa yang dia mahukan. Nah, keputusan ini perlu diambil untuk melanjutkan sebuah hubungan. Dan dia masih diposisikan di tempat yang seperti, I don't know what I want. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Nah, ini sama ada orang ini jauh lebih muda dari kamu, ataupun saya menangkap jiwa yang seperti keanak-anakan, ya. Seperti dia masih belum tahu apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Nah, seperti itu, ya. Mungkin ini yang menjadi kendalanya. Jikalau terlalu serius nanti, ini mungkin bakalan menakutkan dirinya. Apakah ada kaitan dengan kekecewaan di masa lalunya? Atau orang ini simply, ya, takut untuk disakiti? Saya tidak tahu, ya. Saya juga menangkap energi yang seperti itu, ya. Kerana di sini ada yang sudah melepaskan, ada konflik. Apakah kerana dia takut disakiti jikalau dia melanjutkan hubungan ini dengan serius dengan kamu? Tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini sangat mengharapkan kamu, ya. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Maka di sini saya menangkap ada sesuatu yang tidak pasti dari dirinya. Seperti, I'm not sure yet. Ya, dia tidak pasti apa yang dia inginkan. Maka itu menjadi kendalanya. Teman-teman, saya belum lagi, ya, bertanya soalan. Maka itu menjadi kendalanya. Kita cuba lihat lagi. Dari pihak kamu pula, guys. Apakah yang sedang kamu lakukan detik ini? Maksud saya begini. Apakah kamu sedang menanti sebuah kabar berita dari si dia? Ketika ini menjadi kendalanya, dia masih tidak menghubungi kamu. Apakah kamu di sini, ya, menanti akan sebuah kabar berita dari dirinya? Kita lihatkan di sini. Seperti apakah energi di pihak kamu? Apakah kamu sedang menantikan sebuah komunikasi atau kabar berita dari si dia? Wow, di sini ada the world. Saya menangkap sebenarnya kamu sangat menyayangi dia, ya. Orang ini pelengkap hidup kamu. Tetapi di sini, bersebelahan dengan Five of Swords, kamu sudah cukup sakit hati. Sudah cukup sakit hati. Enough is enough, ya. Mencapai limit. Kamu benar-benar sudah cukup bertahan, bersabar dengan sikapnya, dan kini kamu mulai merasakan, ya, orang yang paling kamu sayangkan adalah orang yang cenderung seperti bermain-main dengan dirimu. Dan kamu sudah seperti tidak tahan lagi, maka dengan kehadiran kartu ini, walaupun kamu sangat menyayangi dia, dia merupakan dunianya kamu seperti memilih untuk melepaskan. Ini ada konflik, teman-teman. Beberapa di antara kamu di sini, teman-teman, ya, ada yang masih lagi bertahan, tetapi saya lebih menangkap energi someone saying no. Kamu merasakan ini seperti sudah mencapai tahap kamu. Ini perlu berakhir. Kamu tidak mahu lagi membuang waktu, mengutip sampah yang sudah dibuang. Saya menangkap energi yang seperti itu, ya. Dan ini sebenarnya, ya, sangat menyakitkan kamu. Benar-benar menyakitkan kamu, ya. Sehingga kamu seperti benar-benar, ya, tidak mahu lagi bertahan atau melindungi hubungan ini. Maka kamu bertindak melepaskan. Bottom of the deck di sini, teman-teman. Wow. Benar, ya. Sudah lama bersabar. Di sini juga ada sesuatu yang berkaitan dengan ego, teman-teman. Ini sering hadir, ya. Keras kepala, tidak mahu lagi, ya, memberikan peluang kedua seperti itu. Mungkin menurut kamu dia ini terlalu ego untuk dihandle, untuk dikendalikan. Dan kamu tidak mahu lagi menyerap energi yang seperti ini. Dan kamu juga merasakannya begitu lelah untuk melayan si dia. Nah, beberapa di antara kamu di sini, ya, hubungan ini mungkin agak sulit untuk berjalan dengan mulus, ya, kerana mungkin kalian mempunyai perbezaan dari segi dunia, mungkin juga dari segi jarak di sini. Perbezaan persefahaman, agama dan sebagainya. Berjarak jauh. Nah, ini juga berkali-kali, ya, tidak perlu saya ulangi. Tetapi kartu ini mengatakan ini, ya. Memang ada perbezaan jarak di antara kalian. Ataupun kalian mungkin berdilin dengan seseorang yang sebatas di social media. Seperti itu, ya. Di sini saya menangkap kamu sudah cukup lama bertahan dengan dia dan cuba mempertahankan hubungan ini. Tetapi ketika berdilin dengan seseorang yang keras kepala, nah, itu berbeda ceritanya, ya. Seperti orang yang hanya memakai egonya. Dan ada kalanya dia cenderung, ya, self-centered. Membuatkan kamu menjadi benar-benar, ya, perlu menguatkan diri
untuk melepaskan. Sebelum saya men-shuffle kartu-kartu ini nanti, teman-teman, ini ada energi Leo di sini. Okey guys, kita perlu lihat dengan lebih dalam lagi ya kepada ciri-ciri seseorang secara keseluruhannya dengan lebih details lagi. Seseorang yang ingin banget untuk menghubungi kamu detik ini. Siapakah dia? Cuba kita lihatkan dari segi karakteristik emosinya ya. Siapakah orang ini yang benar-benar sudah tidak tahan lagi ya untuk menghubungi dirimu. Tetapi sepertinya ego si dia menahan dia untuk menghubungi kamu ya. Kedegilannya, egonya seperti membuatkan dia ataupun sikap tidak matangnya membuatkan dia, jikalau dicampur adukkan ya, ego seseorang yang tidak tahu apa mahunya. Nah, terjadilah seperti ini ya. Tidak tahu apa dia mahukan, maka dia tidak akan kontak kamu ya. Kita cuba lihatkan di sini. Physical touch. Nah, kamu pernah bersalaman dengan si dia ini. Orang yang sekurang-kurangnya ya pernah bersentuhan tangan dengan kamu. Nah, energi ini tidak akan resonate untuk kalian yang belum pernah bertemu empat mata. Di sini adalah untuk kalian yang pernah bertemu, mungkin tidak ada banyak pertemuan, tetapi yang pasti pernah bertemu, pernah bersalaman dengan si dia. Saya menangkap orang ini cukup gentleman, sangat tertarik dengan fisik kamu. This person adores you. Dia benar-benar memuja kamu. Memuja ketampanan, memuja kecantikan dan sangat sukakan perawakan ataupun kondisi fizikal kamu seperti itu ya. Dan juga beberapa yang lain di sini teman-teman ya. Sekali lagi, bukan energi untuk semua orang. Beberapa di antara kalian di sini menjalankan hubungan yang tanpa status dengan orang ini dan kalian pernah bersama. Nah, kamu faham ya? Maksud saya ya, pernah ada sentuhan fisik dengan satu sama lainnya. Di sini teman-teman, wow, true love. Ini bukan sekadar ketertarikan fizikal ya. Saya menangkap kalian benar-benar memiliki insane chemistry. Cinta yang melibatkan dua hati yang bersatu. Benar-benar mencintai ya. Maka ini menjelaskan mengapa saya menangkap ada ketulusan cinta daripada perasaan seseorang ini. Kendalanya, dia tidak tahu apa mahunya. Belum pasti dengan apa yang dia inginkan. Tetapi dia tidak dapat membohongi apa yang dia rasakan. Nah, itu perbedaannya ya. Saya menangkap ada banyak ketertarikan persamaan di antara kalian yang benar-benar membuatkan kalian berdua jatuh hati. Ini benar-benar ya insane chemistry guys ya. Bersebelahan dengan physical touch. Seseorang yang benar-benar tertarik banget dengan fisik kamu. Nah, di sini teman-teman, consider your foundation. Nah, ini yang saya katakan tadi. Saya menangkap beberapa di antara kalian di sini ya, fondasi kepada hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan, masih lagi berteman. Ini mungkin ada koneksi hubungan teman tetapi mesra. Tetapi seperti membuatkan dia ya berbelah bagi. Apakah ini sekadar teman tetapi mesra, like to flirt with you, tetapi apakah ini cinta? Nah, ini menurut dia. Dia yang tidak pasti akan perasaannya sendiri, yang mungkin menjadi kendala ya, mengapa sehingga detik ini belum menghubungi kamu. Ini ada berkaitan dengan fondasi, kekuatan cinta kalian. Walaupun ketertarikan fisik itu benar-benar kuat. Tapi apakah yang sebenarnya dia mahukan? Nah, ini pertanyaannya. Apakah dia mahu membina sebuah mahligai yang bahagia dengan kamu, bernikah dengan kamu, benar-benar berfikir sepanjang ini? Nah, ini sesuatu yang menjadi pertikaian si dia. Orang yang mungkin terlalu banyak kegagalan dalam kehidupan ya, sehingga tidak mahu terburu-buru untuk bernikah. Saya menangkap energi seperti itu. Di sini teman-teman, dia merupakan orang yang benar-benar support kamu. Contohnya, jikalau katakanlah ya, dia seorang pria yang kita bincangkan. Kamu mungkin seorang wanita yang menonton. Jikalau kamu ingin bekerja, dia tetap akan support kamu. Memberikan kamu izin dan kebenaran untuk bekerja. Dia akan mendukung apapun yang ingin kamu lakukan. Jikalau kamu mungkin ahli dalam bidang-bidang tertentu, dia akan support kamu. Continue to support you. Apa saja yang ingin kamu lakukan daripada ya menyimpan kamu di rumah. Oh, tidak boleh bekerja, kamu perlu menjadi suri rumah tangga seperti itu. Dia tidak akan memaksa. Jikalau kamu ingin bekerja, kamu boleh bekerja. Nah, orang ini mendukung kamu. Asalkan kamu berjaya. Nah, dia mempunyai sikap yang seperti itu ya. Tidak mengekang, orangnya santai dan tahu bila waktunya untuk memberikan kamu perhatian. Tidak akan memberikan kamu perhatian setiap hari. Dia bijak, dia tahu bila waktu yang sesuai untuk memberikan perhatian itu kepada kamu. Tidak diberikan setiap hari. Nah, begitu orangnya ya.
Ciri-ciri yang lain teman-teman. Be willing to express love. Nah, saya menangkap energi orang ini yang sedikit kaku. Beberapa di antara dia di sini ya, sama ada kerana keegoannya ataupun dia mungkin orang yang agak tertutup dari segi perasaan. Ini mungkin kerana sering dikecewakan, sering dihampakan, menjadikan dia seperti berhati-hati, mencari tahu dengan lebih jauh sebelum benar-benar mengizinkannya orang lain memasuki ke dalam hatinya. Dan dia masih lagi belajar untuk mengekspresikan emosi ini kepada kamu. Dia sedar teman-teman, dia kaku, dia sedar dia perlu belajar untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada kamu. Tetapi beberapa di antara dia di sini terlihat malu-malu mahu. Nah, orangnya mungkin kurang berpengalaman, malu-malu mahu, kelihatan seperti orang yang, jikalau kamu perhatikannya, a proper person. Nah, orangnya beribadah sekali. Tetapi jauh di dalam hatinya, kemahuan itu juga agak kuat sekali. Nah, dia seperti berlawan dengan sebuah godaan, temptation. Nah, maka dia seperti menahan-nahan diri, seperti tidak terburu-buru untuk mengekspresikan perasaan ini kepada kamu. Ciri-ciri yang lain, teman-teman. Di sini saya menangkap demonstrate love. Wow. Saya tidak tahu, di sini ada dua energi ya. Sama ada orang ini pernah menceritakan atau membuat pengakuan yang dia cintakan kamu ataupun setakat ini masih belum terhasil. Dia masih belum benar-benar ya mengaku atau membuat sebuah pengakuan. Benar-benar memperlihatkan yang dia mencintai kamu. Tetapi entah kenapa dari kartu yang sama, saya menangkap kamu seperti menangkap dia. Walaupun dalam posisi kebingungan ya, ada kalanya kamu menangkap dia memang ada perasaan untuk kamu. Tetapi kerana orang ini seperti tidak tahu apa mahunya, membuatkan kamu juga tertanya-tanya ya, dia ini mencintai kamu seperti mana kamu mencintai dia ataupun tidak. Nah, something got to do with demonstrating the love. Cara dia mempersembahkan cintanya kepada kamu cukup berbeza ketimbang cara kamu mempersembahkan cinta kamu kepada dia. Nah, begitu. It's like cara kamu memperlihatkan ya, dan cara dia menunjuk rasa cintanya itu berbeza. Nah, begitu ya. Maka ini sesuatu yang sangat kamu harapkan dari dia. Dan saya menangkap dengan kartu yang sama ini ya, dia orang yang penuh dengan kasih sayang sebenarnya. Mungkin juga sering dimanjakan oleh ibunya, seperti itu ya. Okey teman-teman. Rest and relaxation is essential. Wow, orang yang benar-benar kepenatan. Detik ini dia mungkin baru pulang dari kerja, mungkin orangnya kerja malam, seperti itu ya. Atau dia sering bekerja sehingga tidak dapat mencari waktu untuk berehat. Pagi, siang dan malam akan bekerja dan ada kalanya mencari waktu yang cukup singkat untuk melelapkan matanya. Saya menangkap sama ada orang ini ya, sedang dalam kondisi yang mungkin kesihatannya tidak begitu baik atau dia sedang berehat ketika kamu mendengarkan readingan ini. Sedang tidur, teman-teman. Taking a nap, seperti itu ya. Dan saya menangkap orang yang tidak aktif dari segi pergerakan dia kepada kamu. Seperti malas-malas mahu ya. Dia memang ingin lakukannya tapi ada kalanya malas. Nah, seperti itu. Jika ada perkataan yang seperti itu ya, malas-malas mahu, seperti itu. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Mengapakah dia masih belum menghubungi kamu setakat ini? Nah, mengapakah dia masih belum menghubungi kamu setakat ini? Walaupun ada keinginan yang cukup kuat untuk menghubungi kamu. Memang ada keinginan itu ya, tetapi masih belum menghubungi. Wow, di sini teman-teman. Saya menangkap seperti dia merasakan daripada energi kamu. Di sini yang jelas kelihatan ya, sama ada berundur, mematikan komunikasi, mendiamkan, menanti atau tidak mahu melayan. Saya tidak tahu, dia seolah-olah dapat menangkap energi kamu yang sedang seperti ini. Maka dia merasakan detik ini ya, kesempatan itu kamu blok. Kamu tidak memberikan kesempatan itu untuk dia kontak kamu. Seperti seolah-olah sebelum kontak, dia sudah dapat merasakan yang kamu bakalan mereject. Nah, maka orang ini apa yang dia lakukan, beberapa di antara dia yang tempat tinggalnya mungkin boleh travelling ke kamu ya. Dia mungkin akan memantau kamu dari kejauhan, memantau kamu di social media atau memperlihatkan dulu keadaan sebelum bertindak. Kerana dia seperti takut jikalau dia maju nanti, kamu bakalan menolak. Nah, seperti itu. Maka dia seperti merasakan detik ini ya, kesempatan itu tidak kamu berikan.
Entah kenapa saya menangkap energi yang seperti itu. Belum buat apa-apa, dia sudah merasakan dia akan ditolak. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, mengapakah dia masih belum menghubungi kamu setakat ini. Wow, Six of Cups. Sebenarnya ada energi untuk kembali bertemu dengan kamu, bukan sekadar berkomunikasi. Kerana menurut dia teman-teman ya, kenangan ini tidak boleh diketepikan begitu sahaja. Banyak yang ingin dia ceritakan, yang ingin dia curhat, like catching up stories ya. Banyak yang ingin dia ceritakan dengan kamu. Tetapi entah kenapa detik ini dia merasakan kamu mungkin ya sedang sibuk dengan kawan-kawan kamu yang lain atau keluarga kamu. Seperti orang yang dekat dengan hati kamu detik ini ya, bukan lagi si dia. Dia dapat merasakan kamu mulai membina batasan dengan dirinya. Dan dia semakin sedih di sini. Kerana seperti saya katakan tadi ya, dia mulai mengenang segala kebaikan kamu. Bantuan yang kamu berikan baik daripada dukungan emosi dan sebagainya. Dia sering memainkan memori ini di hatinya. Dan berbekalkan memori ini ya, ini seperti menguatkan semangatnya ke arah bersikap positif untuk kontak kamu lagi. Tetapi entah kenapa ya, dia bertanyakan kepada dirinya detik ini teman-teman, apakah ini sekadar memori dan hanya akan menjadi sebuah memori. Kerana saya menangkap orang ini bukan sekadar ingin menghubungi kamu, tetapi dia benar-benar ingin bertemu dengan dirimu. Ada kartu seperti Two of Hearts di atas ini ya, yang mengindikasikan true love. Mengapakah di sini teman-teman? Dia masih tidak lagi kontak kamu. Saya menangkap daripada kedua kombinasi kartu ini juga ya. Beberapa di antara dia sedang memfokuskan ke arah teman-temannya. Sibukkan diri dengan teman-temannya. Mungkin teman sekolah, teman zaman lalu, teman zaman kanak-kanaknya, maka dia seperti teralihkan. Masih belum bisa kontak kamu. Justice, wow. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang cukup dengan pertimbangan. Dia merasakan dia tidak boleh terburu-buru dalam kontak kamu, perlu mempertimbangkan segala aksinya. Orang ini orangnya agak lucu teman-teman. Jikalau ingin kontak kamu, dia perlu kontak kamu saja directly. Tetapi dia seperti mempertimbangkan tindakan itu. Jikalau dia kontak kamu, adakah ini keputusan yang tepat? Apakah ini tindakan yang tepat untuk dia lakukan? Maka di sini ada keraguan. Nah, ini di atasnya ada kartu fondasi ya, fondasi cinta kalian. Berbalik lagi. Dia juga seolah-olah tidak mahu memberikan kamu gambaran yang tidak tepat. Nanti jikalau fondasi ini tidak kuat, katakanlah ya, dia masih menganggap kamu sebagai seorang teman tetapi mesra, jikalau dikontak nanti bakalan memberikan kamu gambaran yang seperti harapan palsu. Kamu mungkin akan salah faham di sini. Oh, dia sedang merindukan kamu, that's why dia call kamu. Nah, begitu. Tetapi dia seperti tidak mahu memberikan gambaran yang silap ya. Maka banyak pertimbangan sebelum dia mengambil HP-nya ya untuk kontak kamu. Banyak pertimbangan yang dia lakukan. Apakah kamu akan memahami ini sekadar ya perbualan sebagai seorang teman, belum lebih dari itu ya, dan dia seperti takut nanti akan memberikan kamu harapan yang palsu. Maka tindak tanduk si dia ini penuh dengan pertimbangan. Kita lihat lagi di sini ya, mengapakah sehingga kini dia masih belum kontak kamu. Page of Wands, wow. Ini seperti ada perasaan yang ingin mengabari kamu, tetapi seperti ini ada persamaan dengan kartu Page of Cups tadi teman-teman ya. I wouldn't say orang ini bermain-main dengan kamu, tetapi dia tidak pasti apakah tindakan ini tepat. Padahal ya, keinginan itu memang sudah cukup kuat sekali untuk menghubungi kamu. Benar-benar mengharapkan ada sesuatu yang directly ya, ingin dia ungkapkan kepada kamu. Tetapi dia pertimbangkan ya tindakan ini. Di antara ingin mengungkapkan ini melalui komunikasi atau datang terus mencari kamu. Ini sesuatu yang masih lagi dia pertimbangkan. To call you or to meet you. Nah, begitu ya. To call you or to meet you. Ini sesuatu yang dia pertimbangkan. Yang mana lebih baik? Yang mana akan lebih berkesan? Khususnya ketika dia sudah lama tidak kontak kamu. Maka tidak boleh terus mengambil HP itu ya dan kontak kamu. Maka dia pertimbangkan sama ada call kamu jauh lebih berkesan atau datang terus mencari kamu lebih berkesan. Nah, ini sesuatu yang dia pertimbangkan.
Orang ini bijak, teman-teman. Dia inginkan impak yang cukup memberikan hasil yang baik. Seperti itu ya, penuh dengan pertimbangan. Nah, di sini teman-teman, mengapakah sehinggalah hari ini dia masih belum kontak kamu? Kerana menurut dia bertahan, tetapi kamu membina batasan. Dia dapat merasakan ini dari kartu yang pertama tadi ya, kesempatan itu belum diberikan. Sebenarnya teman-teman, dari kartu ini ya, saya menangkap dia sudah tidak tahan untuk datang atau menghubungi kamu. Sudah jadi pusing kepalanya, tetapi dia tetap bertahan. Orangnya cukup bersabar, kerana dia tahu jikalau dia terburu-buru, dia mungkin akan menyakiti kamu. Maka dia mencari cara yang cukup berkesan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, kerana seolah-olah dia mendapatkan gambaran kamu tidak mahu diganggu. Saya tidak tahu kerana kamu membina batasan ini. Tetapi sementara dia masih lagi mengharapkan kamu. Teman-teman, di sini ada the moon. Nah, wujud keraguan di hati untuk berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Ketika dia ragu untuk berkomunikasi dengan kamu, apa yang dia lakukan? Menghantar energi agar kamu sering terbayang-bayangkan dia hampir setiap hari. Kamu juga jadi hairan ya, mengapa ya Kak saya sering memimpikan dia masuk dalam mimpi saya atau saya akan terfikirkan orang ini. Nah, ketika dia ragu untuk kontak kamu, ada ketakutan, ketidakpastian. Apa yang dia lakukan adalah simply menghantar energi agar kamu akan sering terbayang-bayangkan wajahnya. Beberapa di antara dia di sini agak frustasi sebenarnya. Dia ingin mendekati kamu ya, tetapi kamu seperti membina batasan sehingga ini membuatkan dia ya energi yang ingin mengejar lagi. Ketika kamu menolak, dia mencari. Nah, lain ceritanya jikalau kamu menawarkan, dia mungkin akan pergi. Tetapi kerana kamu menolak, membuatkan dia ingin mendapatkan kamu. Beberapa yang lain ya, saya menarik energi itu. Semakin kamu jual mahal, semakin dia ingin mengenali kamu dengan lebih jauh. Nah, seperti itu. Tetapi ada keraguan, ketakutan untuk approach kamu di sini. Detik ini saya menangkap ya, wah ini seperti amazingly crazy. Dia sudah cukup merindukan kamu, tetapi masih menahan diri. Biar kamu yang, dia sengaja membuat kamu bertanya-tanya. Mengapa ya, selain daripada membuatkan kamu terus terbayangkan dirinya, dia sengaja membuatkan kamu bertanya-tanya. Mengapa sehinggalah detik ini, dia masih tidak menghubungi. Nah, orang ini pintar bermain dengan perasaan kamu. Cukup pintar ya, dengan cara ini dia akan dapat the upper hand untuk in control of the relationship, mengontrol hubungan ini. Dia sering membuatkan kamu terbayang-bayangkan dia, semakin menggilakan dia, bertanyakan bila dia akan berkomunikasi. Tetapi saya juga menangkap ada keraguan daripada hatinya di sini ya. Detik ini mungkin juga beberapa di antara dia belum dalam posisi yang mengizinkan dia untuk kontak kamu. Nah, ini mungkin ada urusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau baru-baru ini dia mendapat kabar berita yang membuatkan dia semakin sibuk. Ini mungkin kabar baik yang dia dapatkan di tempat pekerjaan yang membuatkan dia semakin memfokuskannya ke arah pekerjaan itu, menyelesaikan isu itu. Nah, ini energi yang berbeda. Nah, ada juga energi yang seperti itu yang membuatkan dia masih belum kontak kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah sehingga kini dia masih belum kontak kamu? Nah, di sini teman-teman, saya menangkap dia sedang, mungkin ya, kabar baik yang dia dapatkan di tempat kerja. Mungkin ada kenaikan bonus. Mungkin ada yang mendapat, I don't know ya, mungkin getting red packets from the Chinese New Year, seperti itu ya. Mendapat bonus, mendapat angpau ya. Seperti itu kita katakan di Malaysia teman-teman ya. Atau ada sesuatu yang diraikan, maybe annual dinner di syarikat di tempat kerjanya. Maka dia sangat sibuk seperti berurusan ya dengan rakan sekerja, kawan-kawannya, sehingga terdistraksi untuk kontak kamu. Maka dia seperti menepikan apa yang tidak penting dulu dan mengutamakan apa yang perlu dikerjakan dahulu. Bukan kamu tidak penting, tetapi dia perlu memprioritaskan apa yang perlu dilakukan dahulu. Tetapi saya menangkap di sini ya, ada keinginan untuk bertemu kamu. Saya juga menangkap kartu ini yang hadir dari bersebelahan dengan The Moon. Ini ada penglibatan orang lain yang turut mempengaruhi ya keputusan dia untuk telefon kamu. Ada pengaruh daripada pihak luar, orang sekitar, orang lain yang turut, like I said earlier ya, mempengaruhi keputusan dia, pertimbangan dia untuk kontak kamu. Okey teman-teman, di sini ada King of Wands. Saya menangkap dia yang sedang menanti, benar-benar menanti untuk bertindak.
Setakat ini mungkin kamu lihat dia seperti pasif ya, tidak ada pergerakan, orang ini sedang tidur. No, dia seperti sedang menantikan kesempatan yang datang itu dan kemudiannya dia akan memberikan kamu aksi secara mengejut. Nah, ini dia mungkin akan datang tiba-tiba, kontak kamu tiba-tiba ketika kamu less expected it, tidak mengharap. Nah, dia akan bertindak. Kerana orang ini memiliki perasaan yang cukup besar untuk kamu. Ada perasaan ingin memiliki kamu, tetapi dia seperti tidak mahu terlalu mengejar ya. Nah, ini sekali lagi sama ada ego, keras kepala, menjaga harga dirinya. Tidak mahu terlalu terlihat seperti mengharapkan cinta kamu. Nah, seperti itu ya. Maka dia seperti ingin bertindak perlahan-lahan. Tetapi dia benar-benar ya menantikan kesempatan itu. Okey teman-teman, zodiak kuat yang terlihat di sini, zodiak yang mendominasi sepertinya datang daripada Capricorn, Pisces. Ini zodiak Capricorn, Pisces dan Libra mendominasi. Sekali lagi ya, Capricorn, Pisces dan Libra mendominasi didampingi dengan kita juga ada zodiak yang lain ya seperti Pisces, Leo, Scorpio, Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, Sagittarius dan juga Cancer. Seperti itu teman-teman ya. Dan Sagittarius juga hadir. Begitu ya. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi. Apakah dia akan menurunkan egonya atau memberanikan dirinya untuk menghubungi kamu dalam waktu yang terdekat ini? Setelah pertimbangan ya, sama ada untuk menelpon atau jumpa kamu secara langsung. Ketika dia menimbang-nimbang apa yang terbaik, apakah dia akan memberanikan dirinya untuk mewujudkan salah satu dari ini? Kita cuba lihatkan ya, energi apa saja yang akan terwujud dalam waktu dekat ini. Sesuatu yang akan dia upayakan. Wow, teman-teman. Kartu di atas ini ada physical touch, ya, sentuhan fisik dan di sini keluar sexual freedom. Ini saya tidak merasakan energi yang akan resonate dengan semua orang ya. Jikalau ini tidak ada kaitan dengan kamu, singkirkan sahaja. Tetapi ini menarik energi seseorang, kamu yang pernah bersentuhan fisik dengan dia dan ini seperti hubungan yang tanpa sebuah status yang sah. Dan dia masih ingin mewujudkan sentuhan fisik ini dengan kamu ke depannya nanti. Sesuatu yang dia sangat nikmati. Nah, walaupun ini ya tidak sepatutnya terjadi ya guys. Ini bukan adat kita ya. Ini lebih kepada adat orang barat. Tetapi dia sangat menikmati sentuhan fisik dengan kamu dan masih ingin ada sentuhan kembali dengan kamu ke depannya nanti. Nah, seperti saya katakan tadi ya, ini tidak akan resonate dengan semua orang. Jikalau tidak ada kaitan dengan kamu, singkirkan sahaja. Tetapi daripada energi yang lain, saya menangkap jikalau saya ketepikan sentuhan fisik ini ya, memang ada ketertarikan seksual yang cukup kuat dari dia kepada kamu. Maka berlandaskan ketertarikan seksual ini, saya menangkap dia akan memberanikan dirinya untuk mendekati kamu. Nah, seperti itu ya. Emotional freedom. Orang ini orang yang tidak suka dikekang, mencintai kamu apa adanya, mencintai kamu secara santai, unconditional love. Dan saya menangkap seperti jikalau kamu mengizinkan dia untuk mencintai kamu seadanya, dia akan tetap mencintai kamu ke depannya. Tetapi yang menjadi kendalanya jikalau kamu ingin berkomitmen, saya menangkap orang ini jangan dinanti. Maka ini menjelaskan mengapa ya, sebahagian besar daripada kamu kini mulai melepaskan untuk kamu yang ingin bernikah, ingin sebuah hubungan jangka panjang. Kerana orang ini teman-teman, number one, yang pertama dia tidak tahu apa mahunya. Ada sikap yang tidak matang. Beberapa di antara dia ini banyak menghabiskan waktu dengan freedomnya, kebebasannya, kawan-kawannya. Mungkin ada yang sudah membujang agak lama ya, terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Maka jikalau kamu mencari sebuah hubungan jangka panjang, hubungan komitmen, saya menangkap energi dia bersebelahan dengan sexual freedom ini ya, hanya ingin bersuka-suka. Maka saya tidak menyarankan kamu menanti. Tetapi di sini jelas terlihat dari pihak kamu memang ada yang sudah mengakhiri, melepaskan. Lika-liku perjalanan ini cukup panjang guys untuk sampai ke summit ataupun ke muncaknya. Ini perhubungan yang seperti tiada henti ya. Seperti jikalau kamu ingin teruskan, bakalan melelahkan.
Orang ini seperti go with the flow. Ketika mencintai kamu juga dia lebih ke arah spiritual dirinya. Saya menangkap beberapa di antara kalian, jikalau kamu ingin bertahan ya, ini akan menjadi perhubungan yang perjalanannya cukup panjang sekali. Semakin kamu mendaki gunung ini, semakin kelelahan. Nah, seperti itu ya. Maka di sini teman-teman, saya menangkap jikalau kamu tidak terlalu menyudutkan, inginkan sebuah pernikahan, dia akan tetap menjalankan koneksi ini dengan kamu. Dan let me tell you again ya, ini akan menjadi hubungan yang panjang, yang cukup menyakitkan, especially kalau kamu ada expectation ataupun ekspektasi daripada dia ini. Menurut saya, jangan diharapkan. Sebatas bersuka-suka itu is up to you. Tetapi untuk mengharapkan sebuah hubungan jangka panjang, I don't know you guys. Ini akan bakalan sangat melelahkan kamu ya. Tetapi terlihat dengan jelas di sini ya, ada koneksi energi yang cukup melimpah, yang kuat seperti current ya, di antara kalian berdua. Ketertarikan itu amazing. Maka menjelaskan mengapa ya ketertarikan seksual ini begitu kuat. Memang ada insane chemistry di antara kalian, tetapi teman-teman, sederas-deras air terjun ini bahaya juga ya. Jikalau tidak berhati-hati, kamu tahu sendiri ya. Di sini teman-teman, saya menangkap sebahagian kecil daripada kamu masih mengharapkan koneksi ini. Sebahagian besar sudah melepaskan dan merasakan ingin mencari hidup baru, harapan baru. Tetapi saya tidak dapat menafikan ya, koneksi kamu dengan orang ini benar-benar cukup kuat dan masih lagi berjalan. Nah, apatah lagi untuk kamu yang ada sentuhan fisik dengan si dia ini. Begitu teman-temannya. Baiklah teman-teman, kita bukakan kartu yang terakhir ini ya. Kita cuba lihatkan. Pesan apakah yang dia ingin banget untuk sampaikan ke kamu sebenarnya. Jikalau dia memberanikan diri, setelah membuat pertimbangan yang baik itu, sama ada sekadar berkomunikasi ya, melalui texting atau datang secara langsung mencari kamu. Sesuatu yang masih lagi dia pertimbangkan. Kita cuba lihatkan di sini, apakah pesan yang ingin dia beritahu kamu, jikalau benar dia datang bertemu atau berkomunikasi lagi dengan dirimu. You are my source of strength. Nah, ini menunjukkan mengapa dia berharap. Kerana kekuatan si dia ini adalah kamu, Queen of Wands. Orang ini seperti tidak mampu untuk meneruskan hari-harinya tanpa adanya kamu. Support system itu datang dari kamu. Kamu orang yang mensupport si dia. Dia menangkap kamu ini wanita yang paling kuat dalam hidupnya, atau pria yang paling kuat di dalam hidupnya. Kamu merupakan sumber kepada kekuatan si dia. Kita lihat lagi ya. I am the one who understand you. Dia bertegas, tidak ada orang yang memahami kamu ketimbang dirinya. Nah, ini seperti kerana kamu sudah mulai melepaskan. Seperti sengaja mengungkapkan ini ya. You can go, tetapi tidak ada orang yang memahami kamu ketimbang dirinya. Seperti masih ada harapan untuk hoping that you will stay. Seperti itu ya, yang kamu tidak akan ke mana-mana. Nah, ini daripada kata-kata ini ya. Kita lihat lagi. If only I can express how I feel for you. Ada kata-kata yang tidak bisa dia ungkapkan. Seperti mengekspresikan perasaannya. Sama ada kerana dia terlalu degil, keras kepala, ataupun terlalu ego, atau ada hal-hal yang membuatkan dia memilih untuk menutupinya. There is only you in my heart. Tetapi hakikatnya, tidak ada orang lain yang dia hadirkan di dalam hatinya kecuali kamu. Tetapi saya menangkap daripada kartu tengah ini ya, dia benar-benar gagal sebelah dengan Five of Cups. Dia gagal mendapatkan kepercayaan kamu dan dia gagal untuk meyakinkan kamu. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi di sini. Gagal untuk meyakinkan kamu. Maka kamu tidak percaya dan kamu pergi. There is only you in my heart. Ketika dia gagal untuk meyakinkan kamu, hakikatnya menurut dia hanya ada kamu di dalam hatinya. Tidak ada orang lain. We both know this is not the right timing. Nah, ini berkaitan, kartu ini terjatuh. Please wait for me, guys. Saya memang tidak ada niat untuk membuka kartu di belakangnya, tetapi kerana terjatuh ya. We both know this is not the right timing. Timing ini belum tepat untuk kalian berdua. Please wait for me. Nah, ini sudah saya tarik dari energi tadi. Ketika dia mengungkapkan, hanya dia yang memahami kamu. Dalam arti kata lain, seolah-olah tidak mengizinkan kamu pergi. Dan dia menerapkan dengan berkata seperti ini. Kamu boleh pergi ya, tetapi tidak ada orang lain yang lebih memahami kamu ketimbang dirinya. Nah, kartu ini jatuh.
please wait for me. Begitu sinkron sekali ya. Tetapi kerana sikap keanak-anakan si dia ini sangat melelahkan kamu di sini teman-teman. Ketika berdealing dengan seseorang yang tidak tahu apa mahunya. Wow. It's giving you a great headache ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan initialnya. Wow, ada yang terjatuh bawah meja guys. Sebentar guys, saya perlu mengutip ini ya. Baik teman-teman, initialnya adalah G, Y, Q, E, L, Z, N, S, W, D, I, M, A, X, T, O, J. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini ya. Yakinilah akan doa-doamu dan sentiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.